Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hizky Rajani dengan NIM 4241131002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pemurnian zat. Tujuan dari percobaan kelompok saya adalah mengetahui massa garam dari hasil proses rekristalisasi dan mengetahui volume alkohol dari hasil destilasi. Nah, lanjut ke tinjauan teoritis. Alkohol etanol adalah salah satu dari senyawa organik yang pertama dan biasanya ada dalam suatu acara. Alkohol dibuat dengan cara destilasi dan air dihilangkan dengan menggunakan suhu yang rendah. Pada abad ke-16, dihasilkan reaksi dari alkohol dengan masing tiga senyawa organik yang diketahui seperti formalin, asetat, dan benzena. Pembuatan alkohol yang lebih tinggi dilakukan dengan merestitusi hidrogen dalam etanol dengan suatu radikal alkil. Ketika mereaksikan alkohol etanol dengan potasium etoksida, dia mengetahui bahwa sebagai pengganti alkohol yang lain ditemukan di lithium etoksida. Mengetahui bahwa ditunjukkan etanol tidak dapat menjadi hidrat dari ester seperti yang diusulkan mengenai tipe air. Mengusulkan bahwa asam asetat dapat dianggap sebagai bagian dari tipe air dengan satu atom hidrogen, digantikan oleh C2H5O. Alkohol dinamakan juga dengan menghilangkan huruf paling akhir A dari alkana dan dipasangkan dengan menghilangkan huruf paling akhir A dari ol. Dan juga etanol tidak memerlukan imbuhan angka karena tidak ada ambiguasi dalam strukturnya. Alkohol juga adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil pada suatu senyawa alkana. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Nah, reaksi alkohol akan menghasilkan dua macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung RO atau dapat juga menghasilkan senyawa ikatan OH. Salah satu senyawa alkohol, yaitu etanol, adalah salah satu senyawa yang ditemukan pada minuman alkohol. Aldehida pada umumnya didapatkan dari oksidasi alkohol. Dalam industri, formaldehida diproduksi dalam skala besar dengan mengoksidasi metanol. Oksidasi dilakukan dengan cara memanaskan alkohol dengan larutan kalium dikromat. Alkohol berbobot molekul rendah akan larut dalam air, sedangkan alkil halida tidak larut. Kelarutan dalam air disebabkan oleh ikatan hidrogen antar senyawa alkohol dengan kandungan etanol dan air murni. Kristalisasi sublimasi disebut sebuah teknik yang sudah ada sejak lama, yang melibatkan transisi langsung suatu zat dari fase padat ke fase uap, dan rekristalisasi dikenal sebagai proses transisi fase dari atom, ion, dan molekul menjadi koloid. Proses rekristalisasi melibatkan transisi fase dari atom, ion, dan molekul menjadi koloid, nanokristal, mikrokristal, serbuk, atau kristal tunggal massa. Nah, proses rekristalisasi sublimasi dalam hukum kekekalan energi memegang peran penting dan dominan. Molekul yang memperoleh energi cukup menunjukkan pentingnya signifikan dalam energi bebas termodinamika agar suatu zat mengalami sublimasi. Kalor yang diserap persatuan massa harus melebihi entalpi sublimasi. Pada tahap ini, molekul-molekul berdifusi dalam ruang bebas sesuai dengan gerak. Selama sublimasi, sistem mencapai kesetimbangan fase gas, di mana potensial kimia kedua fase sama. Kekuatan pendorong untuk kristalisasi muncul dari perbedaan potensial kimia antara kedua fase, yaitu fase padat dan gas. Garam dapat didefinisikan sebagai kumpulan senyawa kimia, yaitu natrium klorida yang terdiri dengan zat pengotor, diantaranya adalah CaSO4, MgSO4, MgCl2, dan lain-lain, yang dapat diperoleh dengan proses penguapan air laut dengan sinar matahari. Pada proses rekristalisasi dinamakan teknik pemurnian zat padat dari pengotor atau campuran lainnya dengan cara mengkristalisasikan kembali setelah melarutkan zat tersebut ke dalam pelarut atau solvent. Hasil dari proses
rekristalisasi, diharapkan akan mendapatkan produk kristal yang kualitasnya lebih baik. Lalu lanjut ke alat bahan. Dalam praktikum kami menggunakan 24 alat. Yang pertama adalah labu destilasi ukuran 500 ml, yaitu 1 buah, hot plate 1 buah, termometer 100 derajat celcius 1 buah, kondensor 1 buah, selang air masuk dan selang air keluar itu masing-masing 1 buah, statif 1 buah, klem 1 buah, beker gelas 250 ml 2 buah, pemanas bunsen 1 buah, corong kaca 1 buah, spatula 1 buah, kaca arloji 2 buah, kertas saring 3 buah, mortar 1 buah, mancis 1 buah, cawan porselen 1 buah, gelas ukur 100 ml 1 buah, labu Erlenmeyer 250 ml 1 buah, batu didih 2 buah, pipet tetes 2 buah, tungku kasa 1 buah, aluminium foil secukupnya, serta sumbat karet 1 buah. Dan kami menggunakan 5 bahan dalam praktikum tersebut, yaitu minuman beralkohol dengan rumus kimia C2H5OH dengan konsentrasi 19%. Lalu yang kedua ada garam, rumus kimianya NaCl, kapur barus C10H16O, aquades H2O, es batu H2O. Masuk ke prosedur kerja. Yang pertama destilasi. Bahan yang digunakan yaitu C2H5. Dirangkai sebuah alat destilasi, kemudian dituangkan C2H5 19% sebanyak 250 ml ke dalam tabung destilasi. Sebelum dimasukkan ke dalam tabung destilasi, pastikan tabung destilasi sudah dibersihkan. Lalu dimasukkan 3 batu didih, kemudian dimasukkan labu destilasi ke dalam hot plate. Dialirkan H2O ke dalam kondensor. Pastikan H2O mengalir dengan lancar. Dipanaskan termometer pada labu destilasi, kemudian dinyalakan hot plate dan diatur suhunya. Dijaga suhu agar stabil, kemudian dikumpulkan C2H5OH murni pada Erlenmeyer destilat. Diukur berapa mili destilat atau alkohol murni yang dihasilkan. Hasil dari prosedur yang pertama itu ada pada waktu 8 menit 27 detik dihasilkan tetesan pertama di suhu 70 derajat celcius. Pada waktu 60 menit 0,9 detik dihasilkan destilat sebanyak 11,6 mili dengan suhu 73 derajat celcius. Yang kedua, prosedur rekristalisasi. Bahan yang digunakan yaitu garam atau NaCl. Dimasukkan 5 gram NaCl ke dalam beker gelas, ditambahkan H2O sebanyak 15 ml ke dalam beker gelas, lalu dipanaskan hingga mendidih. Disaring larutan NaCl dengan corong kaca yang dilapisi kertas saring. Dipanaskan kembali filtrat tersebut hingga membentuk kristal. Hasil dari prosedur rekristalisasi, massa awal kertas yaitu 0,48 gram, massa awal garam yaitu 5 gram, massa akhir kristal garam yaitu 4,89 gram. Prosedur yang ketiga yaitu adalah sublimasi. Bahan yang digunakan adalah kapur barus C10H16O. Dihaluskan C10H16O menggunakan mortal dan alu. Dimasukkan 10 gram ke dalam beker gelas. Diletakkan kaca arloji di bawahnya yang sudah tersedia kertas saring. Diberikan di atas kaca arloji es batu H2O untuk menutup beker gelas. Dipanaskan beker gelas hingga menyublim. Diamati perubahannya hingga terdapat kristal di kertas saring. Ditambahkan kertas saring tersebut. Massa awal kertas yaitu 0,48 gram, massa awal C10H16O itu 10 gram. Pada waktu 10 menit 10 detik dihasilkan massa akhir sublimasi yaitu 3,5 gram. Masuk ke tabel hasil pengamatan. Pada destilasi, bobot awal alkohol yaitu 250 ml, bobot setelah didestilasi 11,6 ml. Dengan suhu awal 50 derajat celcius, suhu tetesan pertama 70 derajat celcius, suhu tertinggi yang dicapai yaitu 83 derajat celcius, dan suhu standar dari etanol adalah 79 derajat celcius. Yang kedua, rekristalisasi. Berat awal yaitu 5 gram,
dan berat akhir 4,89 gram. Sublimasi bobot awal 10 gram, bobot akhir 3,5 gram. Oke, kita masuk ke perhitungan. Pada perhitungan dalam prosedur yang pertama, yaitu destilasi, didapati volume produk yang dihasilkan itu adalah 11,6 mili. Lalu volume teoritis itu ada di 12,5 mili. Nanti rumusnya itu rendeman destilasi sama dengan volume produk yang dihasilkan per volume teoritis dikali 100%. Berarti didapati 11,6 mili per 12,5 mili dikali 100%, yaitu 0,928 dikali 100%, sama dengan 92,8%. Yang kedua, rekristalisasi garam. Rendeman rekristalisasi dengan rumus yang sama, yaitu massa produk yang dihasilkan per massa produk teoritis dikali 100%. Massa produk yang dihasilkan itu adalah 4,89 gram, sedangkan hasil teoritis itu ada di angka 7,1 gram dibagi lalu dikali 100%, lalu hasilnya yaitu 64,2%. Pada sublimasi dengan rumus yang sama didapati 3,5 gram dibagi 7,4 gram dikali 100 didapati 47%. Lanjut ke pembahasan secara teori. Hasil pengujian kadar etanol pada sampel tidak baik. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama yaitu penelitian dilakukan dalam waktu 2 minggu dan sampel bersifat mudah menguap, sehingga dimungkinkan dalam kurun waktu tersebut sampel menguap. Faktor kedua yaitu pengukuran sampel dilakukan 5 kali pengulangan, sehingga preparasi sampel juga dilakukan sebanyak 5 kali. Saat proses destilasi, volume destilat yang diperoleh antar pengulangan sampel yang pertama hingga volume dari kelima percobaan dilakukan adalah volume berbeda. Secara praktikum, pada proses destilasi 19% C2H3OH sebanyak 250 mili akan dilakukan penyulingan untuk mendapatkan alkohol murni. Suhu awal yaitu 50 derajat Celcius. Ketika suhu naik pasca angka 70 derajat Celcius, maka alkohol akan mendidih. Tetesan pertama di suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 8 menit 27 detik dan didapati destilat 11,6 mili di waktu 1 jam 9 detik. Lalu pada proses rekristalisasi secara teori, rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalisasi kembali zat tersebut setelah dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Prinsip dasarnya adalah kekentalan. Secara praktikum, pada proses rekristalisasi berat awal 5 gram dengan bentuk kristal dan kertas saring di awal 0,49 gram dan dihasilkan berat akhir 4,89 gram dengan bentuk serbuk. Secara teori, sublimasi adalah perubahan zat dari padat ke gas atau sebaliknya. Syarat pemisahan campuran dengan menggunakan sublimasi adalah partikel yang bercampuran harus memiliki perbedaan titik didih yang besar sehingga dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Pemanasan dilarutkan dengan senyawa organik akan menjadi padat. Secara praktikum, pada proses sublimasi, bobot awal kapur barus adalah 10 gram dan waktu digunakan selama proses sublimasi adalah 10 menit 10 detik dengan bentuk kristal bening. Masuk ke kesimpulan, massa awal garam yaitu 5 gram, massa akhir garam yaitu 4,89 gram. Berarti perubahan massanya itu ada di angka 0,11 gram. Yang kedua, volume awal alkohol itu ada 250 mili dikali 19%, berarti dalam 250 mili ada 47,5 mili alkohol murni atau destilat. Nah, volume akhir alkohol ternyata ada di angka 11,6 mili. Berarti perubahan volume yaitu perubahan volume awal dan volume akhir 250 mili dikurang 11,6 mili
Berarti perubahan volumenya ada di angka 238 mili. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang pemurnian zat. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Terima kasih.